Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi baru. Maksudnya baru untuk SMP, karena kalian baru bergabung dengan SMP di sekolah menengah pertama. Maka untuk matematik, materi awalnya adalah bilangan bulat. Jangan lupa subscribe, gratis subscribe itu ya. Terima kasih. Kita mulai dengan macam-macam bilangan. Ada nama bilangan, kemudian ada anggotanya. Pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu anggotanya adalah dan sebelumnya, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat positif. Itu dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu berikutnya lagi bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini anggotanya dan sebelumnya negatif 3, kemudian negatif 2, dan negatif 1. Kemudian bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dilanjut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi perlu Ananda ingat bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Berada di posisi ke-6 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Lalu ada bilangan genap, mulai dari 0, 2, 4, dan seterusnya. Posisi yang ke-8 ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu mulai dari 0 kuadrat atau sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Lalu bilangan prima itu adalah dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan berikutnya lagi adalah bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang terdiri atas minimal 3 faktor. Jadi kalau bilangan prima itu terdiri atas 2 faktor, dirinya sendiri dan 1, maka bilangan komposit itu ada 3 faktor. Mari kita bahas tentang membandingkan, mengubah, mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat. Jika diketahui dua bilangan bulat, misalnya A adalah 7654365273 dan B 7464357259. Bagaimana cara kalian membandingkan kedua bilangan bulat tersebut? Ayo, bisa tidak? Kemudian misalnya lagi ada dua bilangan bulat negatif C dan D. Bilangan C terdiri dari 6 angka dengan angka paling kiri adalah 8, dan bilangan D terdiri dari 7 angka dengan angka paling kiri adalah 9. Bilangan mana yang paling besar? Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, angka penyusun bilangan tersebut sedikit, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Tentunya hal itu tidak sulit. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan lebih kecil. Namun untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentunya tidak efektif kalau kita menggunakan barisan bilangan. Tahu tidak penyebabnya? Karena garis bilangan yang dibuat akan sangat terlalu panjang. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan misalkan bilangan
7.564.231. Tersusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Angka 7 pada posisi jutaan bernilai 7 juta. Angka 5 pada posisi ratusan ribuan bernilai 500.000. Angka 6 pada posisi puluhan ribuan bernilai 60.000. Angka 4 pada posisi ribuan bernilai 4.000. Angka 2 pada posisi ratusan bernilai 200. Angka 3 pada posisi puluhan bernilai 30. Dan angka 1 pada posisi satuan bernilai 1. Sekarang Ananda silahkan amati, sekali lagi amati garis bilangan yang ada pada bagian atas. Pada garis bilangan di atas terlihat jelas bahwa 5 lebih besar dari 2 karena 5 terletak di sebelah kanan angka 2, dan negatif 3 lebih kecil dari negatif 1 karena negatif 1 terletak di kanan dari negatif 3. Sekarang coba Ananda membandingkan 2 atau lebih bilangan pecahan. Mana yang lebih besar? 2/3 atau 4/5? Mana yang lebih besar? Untuk menentukan mana yang lebih besar, kita harus ubah pecahan itu menjadi pecahan lain yang senilai dengan cara menyamakan kedua penyebutnya. Menyamakan penyebutnya itu sama saja dengan mencari KPK. KPK 3 dan 5 adalah 15. Setelah penyebutnya sama, lalu kita lihat pembilangnya. Pembilang yang besarlah yang lebih besar dibandingkan pecahan lainnya. Kita lihat lagi 2/3 dan 4/5, mana yang lebih besar? Langkah pertama, masing-masing penyebutnya kita ubah menjadi 15. 15 dibagi 3, 5, lalu kali 2 sama dengan 10. Kemudian 15 dibagi 5 dikali 3 sama dengan 12. 10/15 dan 12/15. Sekarang terlihat jelas bahwa 4/5 lebih besar dari 2/3. Nah, sekarang giliran Ananda, coba tentukan bisa tidak mana yang lebih besar antara 5/6 dan 7/8. Lalu coba kerjakan dengan cara yang sama untuk menentukan mana yang lebih besar, 2/3 atau 4/5. Sekarang mana yang lebih besar, 5/6 atau 0,7? Lalu coba juga mana yang lebih besar, 3/8 atau 0,374 atau 374/1000. Sekarang kita ulang, meskipun Ananda sudah pernah dapat di SD, di sekolah dasar, sekedar mengingatkan kembali bagaimana menentukan KPK dari dua bilangan. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua bilangan dapat dicari dengan melipatkan atau membuat kelipatan-kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Kemudian carilah bilangan kelipatan yang terkecil yang sama di antara keduanya. Sekarang kita coba bagaimana mencari KPK dari 4 dan 6. Caranya adalah kita buat kelipatan 4. Kelipatan 4 itu adalah 4. Lalu kalau kita tambah 4, 8. Tambah 4 lagi 12, 16, 20, 24, dan 28. Lalu kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Terlihat jelas kelipatan persekutuan yang sama tetapi terkecil adalah 24. Karena 24 adalah kelipatan 4 dan 24 juga kelipatan 6. Dan keduanya ada di kedua barisan itu dan juga paling kecil. Oleh sebab itu, maka 24 merupakan hasil KPK dari 4 dan 6. Kenapa yang paling kecil? Karena ada yang besar.
kelipatan dari 4 dan 6 itu ada juga yang 48, 72, 96 dan seterusnya. Sekarang kita akan mengubah bilangan bulat. Sebelum mengubah bilangan bulat, Ananda perlu mengetahui bahwa bilangan bulat bisa dalam bentuk desimal. Bilangan bulat juga bisa dalam bentuk pecahan, dan bilangan bulat bisa juga dalam bentuk prosen atau persen. Mengubah bilangan bulat dalam bentuk desimal ke bentuk pecahan. Untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan, Ananda harus paham terlebih dahulu arti bilangan desimal. Sebagai contoh, 0,1 artinya 1/10. 0,2 artinya 2/10. 0,15 artinya 15/100. 2,5 artinya 2, 5/10. 3,59 artinya 3, 59/100 dan seterusnya. Jika Ananda tahu membaca bilangan desimal, secara otomatis langsung dapat mengubah bilangan bulat desimal menjadi bilangan pecahan. Sekarang kita coba mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Misalnya 0,8. Coba kita rubah menjadi bentuk pecahan. Caranya adalah karena 0,8 itu 8/10, itu sudah dalam bentuk pecahan. Lalu kita kecilkan dengan membagi 1, pembilangnya dibagi 2 dan penyebutnya dibagi 2, sehingga hasil akhirnya adalah 4. Nah, sekarang kita mengubah bilangan bulat dalam bentuk pecahan ke bentuk persen atau prosen. Perlu diingat bahwa prosen itu artinya per 100. Jadi 40% atau 40% artinya 40/100. Karenanya bila pecahan atau penyebutnya belum 100, maka harus dijadikan 100. Caranya adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 1, tetapi dalam bentuk lain, sehingga penyebut tersebut menjadi 100. Kita coba mengubah bentuk pecahan berikut ke bentuk persen. 3/5 sama dengan berapa persen? Lalu 1/8 atau 1/8 sama dengan berapa persen? Caranya adalah 3/5 itu kita kalikan dengan 1, tapi dalam bentuk 20/20. Kenapa 20/20? Karena penyebutnya harus menjadi bentuk 10 atau bentuk maksud saya adalah menjadi bentuk 100, sehingga harus dikali 20, karena 5 itu dikali 20 baru sama dengan 100. Nah, kalau penyebutnya sudah 100, maka 60/100 itu artinya 60%. Lalu 5/8. 5/8 itu berarti penyebutnya 8. Kalau ingin menjadi 100, 8 itu harus dikalikan dengan 12,5. Nah, supaya nilainya tetap 5/8 itu, pembilangnya harus 12,5 juga, sehingga hasilnya adalah 62,5/100 atau 62,5%. Kita coba mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk persen atau persen. 5,27 jadikan persen, kemudian 0,067 juga jadikan persen. Yang harus hati-hati adalah menerjemahkan bentuk desimal ini ke dalam bentuk pecahan. Jangan sampai salah. 5,27 itu artinya 527/100. Nah, per 100 itu persen. Jadi pembilangnya kalau sudah dalam penyebutnya dalam bentuk 100, maka pembilangnya itulah hasil dari bentuk persen itu. 0,067 itu artinya 67/1000. Nah, karena 1000 bukan 100, maka dibagi 10. Penyebutnya dibagi 10, pembilangnya dibagi 10.
sehingga hasil akhirnya adalah 6,7 per 100 atau 6,7%. Cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Untuk mengubahnya, kita lihat penyebut pecahan tersebut. Sudah 10, belum penyebutnya, atau sudah 100, sudah 1000, dan seterusnya. Jika sudah, maka langsung bisa dijadikan bentuk desimal. Contoh, 3 per 10. Bentuk desimalnya adalah 0,3. 31 per 100 sama dengan 0,31. 7 per 100 bentuk desimalnya adalah 0,07. 61 per 1000 bentuk desimalnya 0,061. Jika penyebutnya belum 10, belum 100, atau belum 1000 dan seterusnya, maka harus dijadikan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Caranya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan satu dalam bentuk lain, sehingga penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 2 per 5. Kalau kita lihat penyebutnya adalah 5, bukan 10, bukan 100, atau 1000. Maka penyebut yang 5 tadi harus dijadikan 10. Caranya dengan mengalihkan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Sehingga 2 per 5 itu nilainya tetap karena dikalikan 1. Hasilnya adalah 4 per 10 atau 0,4. Sekarang kita lihat 3 per 8. Penyebutnya 8, bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Nah, untuk mengubah penyebutnya maka dikalikan 125. Sehingga pembilangnya juga harus kita kalikan 125. Hasilnya adalah 375 per 1000 atau 0,375.
Tari berdana, tari rantung bai. Tari berdana, tari berdana, tari rantung bai. Ngajimpang waya, ngajimpang waya, culuk bukelai. Ngajimpang waya, ngajimpang waya, culuk bukelai. Tari berdana, tari berdana, sakatian dan. Tari berdana, tari berdana, sakatian dan. Dali segata, dali segata, lagu tayuhan. Dali segata, dali segata, lagu tayuhan. Lapangan andal ulah jejama di gua helau lestariku. Lapangan andal ulah jejama di gua helau lestariku. Danang gantai tari ramsaka, tari rantumbai jatuh. Danang gantai tari ramsaka, tari rantumbai jatuh.
Hasil latihan soalnya ditunggu. Ya, kirimkan segera ke email yang bisa kalian lihat di layar. Terima kasih sudah menonton. Kemudian ketemu lagi pada materi berikutnya. Sukron.